Halo, selamat hari Senin. Hai, kembali lagi bersama kami Pemuda Sutupan. Hari ini ada tutorial dari saudara Virgi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Pertama dan satu-satunya. Pertama dan terakhir. Enggak. Saya Langsung ada saja. doanya. Mas Virgi. Ya, Mas Vigri. tidak Mas apa-apa. Vigri. Vigri kayak Viagra. Tamunya dari Hari ini kita mau ngapain, Mas? belajar basic animasi, After Effect, di kosan ini. Jadi ini basicnya After Effects, berarti perkenalan nanti ya. Tam. Namanya basic itu kenalan. Iya, basic and asik. Kenalan dengan cara yang asik. Base itu terbaik, sick itu asik. Sakit. Kita juga kedatangan tamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ibu pengajar. Inna walhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron. Ya. Apa lagi pertama? Jadi contohnya dulu, Mas. Ya. Kita mau bikin apa hari ini? Ini Belajar apa? ada pelatihannya. Nah, kita buat kayak gini. Sebenarnya nggak buat kayak gini sih. Cuma Nah, basic-basic. Cuma basicnya aja. Jadi video ini tadi mana tadi? Nah, video ini dibuat dari shape-shape yang biasa. Tapi, nah kan, ini kecil ke besar. Jadi ini sederhana banget lah buatnya. Jadi kita bikin geser dari kiri ke kanan, mungkin bikin muter, bikin skala kecil ke besar gitu ya. Ya kayak gitu aja sih. Jadi cuma ngolah dari rotasi, posisi dan juga skill aja udah bisa buat kayak gini gitu. Masalah yang lain kayak kamera dan bla 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 nanti Next tutorial. Oke. So open After Effects. Jadi ini nanti tutorialnya bisa dipakai dari tutorial After Effects versi 7 sampai CS 6. Jadi kita pakai CS 6. Lagu-lagu saya. Lagu-lagu saya. Kamu sini, kamu sini. Ya, kita kedatangan tamu lagi. Aku berdiri. Lama 3 tahun kemudian. Ya sudah 2 tahun kita menunggu. Akhirnya terbuka juga. Oke. Jadi ini tampilan awal dari After Effects. Kalau misalkan mungkin ada yang nggak sama, itu ada workspace standar bisa. Iya ya. Ini Coba ada tahu yang lain standar animasi. setting apa gitu. Mungkin Nggak sama. kalau beda juga. Kalau mau buat sendiri ya buat sendiri. Jadi kita dari kan di sini nggak ada elegant. Elegant di sana sih. Taruh di sini. So oleh. Jadi awalnya kalau di Photoshop AI, jadi pertama kita mesti ada pengaturan tentang workspace area kerja. Kalau biasanya kan ada di new open atau apa, nah di sini pakai new composition. Jadi bukan file new atau apa. Iya bukan file new, kalau new
Ini mungkin dijelasin yang kita bakal pakai aja ya lagi. Oh iya. Ya jadi kita mau jelasin yang kita pakai tadi di animasi awal tadi. Biasanya paling yang di setting itu apa sih? Biasanya pertanyaannya gini, settingan itu pasti di sini. Outputnya pakai apa, LCD-nya apa, barangkali. Kalau kalian mau share di YouTube atau apa, biasanya kan ada 720 atau apa itu nanti di sini aja. Ya ini bisa dirubah-rubah, tapi kita pakainya 1280. Kalau video itu HD 1080. Edit. Kalau frame rate itu berarti semakin tinggi semakin halus ya. Tapi semakin berat juga sih. Ya, semakin besar file size-nya. Nah, ini resolusi, nanti ini resolusi di tampilannya. Ini durasi. Di sini mili per second. Ini second. Ini menit. Ini selanjutnya. Jadi bukan ini yang detik, ini yang detik. Jadi kalau kita mau buat animasi 10 detik, ya ini 10-nya di sini bukan di sini. Nah, kalau ini background color. Jadi background workspace-nya nanti bisa dirubah di sini. Tapi kita pakai standar hitam. Dan oke. Bom. Ini tampilannya composition 1 yang tadi kan. Kalau kita mau di rename enggak? Kalau mau di rename gimana? Kalau di rename itu bisa di sini. Rename aja. Oke. Gantikan AUA. Oke. Jadi ini kalau di render nanti ya hitam. Karena di sini hitam belum ada isinya juga. Hitam itu terinspirasi dari siapa? Ini buat Bli. Oh dari Bli. Terima kasih untuk mengingatkan. Di sini banyak panel-panelnya. Jadi kalau 100% berubah ukuran aslinya kalau di layar ini fit, ini fit segini. Untuk memudahkan kita melihat siapa tahu ada yang lewat atau apa. Kalau ini nanti kalau ada saya jelasin. Nah, ini durasi tadi yang kita buat tadi kan 10 detik. Jadi kita buat animasi ini. Timeline-nya itu 10 detik. Iya, timeline ini ya. 10 detik. Di sini ada toolbarnya effect. Bisa ini sama kayak di sini. Effect. Nah, kita masih belum buat objek. Nanti aja lah dipakai. So, tadi kan persegi. Kita buat. Oh ya, pelajaran pertama itu buat background. Yang pertama berdoa, diawali dengan doa. Nah, ya. Tadi tuh composition, ini background composition. Jadi kurang fleksibel untuk dirubah-rubah. Tapi kalau kita buat layer new solid. Kenapa harus solid? Kenapa nggak yang lain? Kalau raster nanti berarti ada. Oke. Ya, ini bisa ngerubah warna backgroundnya. Sebenarnya nggak cuma dipakai background sih. Nanti bisa ada variasinya. Tapi kita lihat warna biru. Nah, di sini ada pengaturan lagi. Kita samain aja sama compositionnya tadi 1280, 720. Kalau memang ngerubah, tinggalin klik kan ini. Boom. Balik lagi 1280. Kayak awal lagi berarti ya. Ya, pokoknya dia nyocokin sama besarnya compositionnya tadi. Paham? Next step. Oke. Boom. Amaji. Ini namanya background. Iya. Kalau kita mau modifikasi background, bisa aja kita main di efek sini. Atau di sini lebih gampang. Jadi kalau semua kamu hafal efek, kasih RAM. Pakai efek gini nih, drag ke layer solidnya tadi, berubah. Tapi harus ada pengaturan awal.
nanti. Mungkin udah tahu. Oke. Jadi ngerubahnya gitu. Kalau main efeknya dari sini, di sini ada efek kontrol. Jadi rem tadi itu bisa kita otak-atik. Efek distorsi ada nggak Pak? Metal zone gitu. Aku nggak tahu kan. Oh iya. Kalau di delete, yep, balik ke awal. Jadi permulaan kita tadi itu buat animasi yang tadi itu pakai shape. Ini shape. Oke. Kalau ditahan, ini banyak bentuk-bentuknya. Opsi-opsi lainnya ya? Opsi-opsi bentuk. Mungkin kita buat dari persegi aja dulu. Ada dua cara buat solid. Yang pertama ini diklik, terus kita drag di sini. Nah, itu udah dikasih stroke ya? Ada stroke-nya ya? Ya. Caranya gimana? Sama kayak apa? Di AI ini kan stroke. Perubahannya di sini. Gitu. Kalau fill ini diklik, nah di sini ada. Kalau coret gini berarti nggak ada. Kosong. Kalau ini, oke, sorry. Padet. Dep. Jadi ini ngerubah warna. Oke. Terus itu titik-titik itu apa? Ini namanya apa namanya? Apa kayak gini? Titik-titik itu apa? Edge. Anchor point atau poros. Anchor point. Porosnya manusia itu di Kokong. Tapi nah ini bisa dirubah di sini. Kalau diganti, kalau nggak pakai bang hilang. Kalau pakai ya tadi tinggal klik aja. Ini bisa dirubah-rubah. Nah, belum kita nggak pakai. Oke aja. Tapi kelemahannya kalau kita buat dengan cara yang kayak tadi itu, ini namanya poros shape. Anchor point-nya. Jadi saat kita transform ya. Ini. Nah, dia nggak setengah kan? Dia ngikutin ini, dia yang gantian. Ya kan? Londoran. Cara yang kedua buat shape kayak gini. Diklik dulu, terus double klik. Kok lama? Langsung full shape-nya. Tapi anchor-nya langsung di tengah. Jadi saat kita transform, tengah terus, bukan sulap, bukan sihir. Perlu mangap tanpa bibir. Mangap tanpa bibir. Mengo. Mangap boy, gak usah mikir. Tapi ini kalau kalian terlalu besar, jadi shape itu langsung otomatis dia nyesuai dengan compositionmu. Jadi ukurannya pas dengan composition. Screen awal itu tadi. Kalau pengen merubah, masuk ke konten, rectangle. Di sini ada rectangle path. Nah ini size. Kalau kita kurangi, kecil. Gede. Posisi nol aja. Nol, kalau nol nanti dia itu pasti ada di center sini, ada di tengah-tengah atau Ngikutin anchor-nya. Ya. Dia boleh bahasa Indonesia manut. Manut itu Mengikuti ininya. Following. Ya. Follow. With language, English language no. Following. Nah, di The sini arti on. tapi ada rantai. Kalau rantai ini di off, Chain. dia berubahnya cuma berdasarkan X atau Y. Bahasanya X dan Y. Kalau kita buat 300 sama 300, jadinya Persegi. Saat kita aktifin lagi, kita gede, selalu persegi. Jadi kalau di ilustrasi di Photoshop itu pakai shift ya istilahnya ya? Iya, shift. Jadi kita juga bisa ngerubah dari sini. Shift,
drag gitu. Tapi biasanya so kita awal untuk mengenal transform. Di sini ada anchor point, position, scale, rotation, opacity. Mungkin udah tahu semua kalau position ini merubah ini. Kalau scale gede, tapi standarnya 100. Rotation 0. Itu pakai ukuran apa, Mas? Pakai senti atau pakai pixel? Kalau ukurannya ini langsung pakai pixel. Pakai pixel. Jadi ukurannya ikut karena kita nanti previewnya itu di monitor dan monitor itu pakai pixel. Jadi kita ukurannya Pixel per pixel. Ini opacity, transparency. 100. Kalau 100 itu berarti solid. 50 agak kurang. BTW pixel itu, Bro. Ini user. 7. Next. Ini ada yang merubah. Kemudian nggak berubah kan? Nggak berubah. Soalnya angka 1 ini mewakili dari 360 derajat. Lebih dari 360 dia langsung pindah ini 1. Berarti 1 kali putaran lebih 122 derajat. Sesuai kayak fisika kan? Kan nol aja. Jadi awal kita nyoba gerakin ini. Jadi pada menit ke 0 gini-gini aja kan gini. Aku pengen benda ini dari kecil ke besar. Jadi saat detik ke 0 dia itu gak ada. Skillnya 0, jadi hilang. Saat aku di detik kedua ini menjadi 100% lagi. Jadi kalau digerakin, kalau ngeplay pakai spasi atau pakai ini spasi. Itu tadi buat ngeplay, Mas ya? Iya, Pakai spasi atau pakai ini. Di mana? Oh, itu. Kayaknya ada di sini ada preview. Nah, ini preview. Ya, ini. Jadi dia gerak dari 0 ke 100 konstan. Oke, lanjut. Matraman. Tapi gini. Jadi tadi saya buat video file contohnya tadi. Yang mana kasih tahu lagi. Aduh, kakak ini. Itu tadi kan dari hilang muncul. Dari muncul ke setengah. Tapi yang beda Adalah kecepatan. Speed timing. Kalau fisikanya itu V. Oh, bisa. Iya. Nah, itu kecepatan. Beda sama yang ini. Ngop. Jadi ini terlalu statis. Jadi kecepatannya itu kalau motor itu 10 km per jam terus 10 terus. Stagnan gitu ya. Kalau tadi itu dari 10 sampai ke 60. So, kita coba ngerubah speednya tadi. Ini kan udah tadi skillnya. Udah bisa kan? Kalau ini di drag 2 keyframe, ini namanya keyframe. Klik kanan. Nah, di sini ada pilihan. AC is in, AC is out. artinya Isi is Mudah. isi itu mudah. Isi is is in is out. Is in itu artinya Mudah dilupakan. isi in. Oh ya, itu sebelumnya aku gampang. mau kenalin ini, Grab Editor.
Apa itu fungsinya apa? Buat Nah, apa ya? jadi ini drag dulu. Jadi grab editor ini dia yang kontrol speed. Ya timing gitu ya. Dia yang kontrol speed. Biasanya di sini ada mungkin yang pertama yang nggak pernah buka ini, di sini settingannya selalu auto select grab, tapi ganti aja ke edit speed grab. Oke. Ini garis lurus, berarti ini kecepatannya konstan, datar. Nggak ada percepatan atau perlambat. Asik. Ini ada tulisannya 50% per second. Jadi dari skill 0 sampai 100 dia kecepatannya konstan terus. Ini yang buat boring. Ingat ya. Ini pokoknya lurus. Tapi kalau kita berat klik kanan full frame Aces. Coba dilihat ke grab editor. Tadi mulanya itu yang lurus, sekarang ada curve. Kayak gunung ya. Semakin naik semakin cepat. Jadi gambarannya saat ini ada skalanya. Saat keyframe ini berarti ini cepat. Terus sampai detik kedua dia tambah lambat. Ini aja di play aja biar tahu. Berubah kan? Nggak kerasa. Ulangi lagi. Dimasukin. Berubah kan? Kalau diedit gitu bisa nggak? Nah ini kalau diklik ini poinnya. Kalau untuk zoom ini sama dengan aja. Di keyboard sama dengan atau plus minus. Kayak di AI ini bisa dirubah. Kalau kita dirubah gini, ini di full. Kita lihat aja. Jadi awalnya cepat, terus dia lambat. Lambat. Jadi gitu. Jadi nanti animasimu itu gak statis kayak awal tadi. Natural ya. Mungkin dibuat perbandingannya aja. Pakai citra. Mungkin buat perbandingan coba di sini. Kita ganti. Ini cara ini dipersembahkan di keyframe di 0 tadi kan 0%. Nah, ini coba kita gak pakai easy is biar kelihatan. Nah ini yang pakai easy is, ini yang isinan. Lucu deh. Jadi kita lihat perbandingannya. Up. Nah, yang ini tadi konstan, yang ini tadi speednya beda. Anda tinggal pilih mana yang lebih enak. Ada perbedaan. Yang kanan terawat, yang kiri tidak terawat. 3 bulan kemudian. Jadi kalau saya sih lebih milih yang ini. Lebih ringan saja. Nah, kita coba. Udah bermain dengan skill. Oh iya, shortcutnya. Shortcut tuh nanti kita lampirin aja dah. Shortcut lampiran. Kasih tahu aja. TA. Lampiran TA. Skill itu apa shortcutnya? Skill itu S. Oh, langsung muncul ya? Iya. Kalau misalnya mau main posisi itu keyboardnya di keyboard P. Position. Iya. Tunjukin itu ada position. Ini ada position. Jadi position ini berubah. Nah, tadi kan di sana ada position, skill, rotation itu R, terus ada opacity itu T. Iya. Ini yang paling menyebab opacity T. Nah, tapi di sini kita semua kita buat keyframe-nya itu di sana itu banyak ada position, pokoknya banyak itu pakai keyframe semua. Kita cuma pakai U. Jadi
transform yang kita ada keyframe-nya tadi kebuka semua. Oh, berarti yang Berhubung kita cuma pakai scale, jadi yang keluar cuma ini. yang udah ada keyframe-nya Iya. munculin tinggal U aja. Cuma tekan U. Kalau di U lagi dia nutup. Magic ya. Yap. Terus Ini yang di CS lainnya bisa. bisa. Ini shortcut untuk dari yang awal sampai yang tua ini. Lanjut. Oh ya, terus ini namanya Layer. bukan ini. Apa? Namanya headline. Oke. Berhubung garis, Udah berhubung kan? garis, jadi namanya Kita nggak ada line. masalah kan? Jadi ada caranya kalau kita pakai ini biasanya nggak akurat. Kalau kita pakai keyboard, shortcutnya kontrol sama arah kanan, jadi mau diarahin dia berubah satu frame per frame. Kalau kontrol itu per frame. Beda kalau kontrol dan shift sama arah kanan itu per 10 frame. Nah, kalau ke kiri ya ke kiri. Jadi keuntungannya Kalau mau ngecek animasinya ya. kalau buat animasi, jadi kalau dia udah pakai 20 frame satu animasi, shape yang lain itu pakai 20 juga. Jadi lebih enak ketimbang kita pakai feeling kurang akurat. Lanjut, apa lagi? Kalau mau bikin teks. Kalau mau bikin teks nah gini aja. Kita kan ada di sini. Oh iya. Ada shortcut lagi J sama K, ini biasanya fungsinya buat animasi. Kalau tekan J, settingnya tadi langsung ke ini, bukan awal, tapi ke keyframe sebelumnya. Tapi kalau K, dia langsung otomatis ke keyframe sini. Sama ini ya. Jadi enaknya Kalau udah ada animasinya ya main gitu aja biar akurat. Kalau teks nih ada dua cara juga. Dari sini desain apa namanya ya? Untuk mudah. Untuk gerakinya sama. Ini pengaturan paragrafnya. Jadi hampir sama kayak Photoshop. Nah, kamu bersih Mas. Kalau kita mau ganti skill sama aja, tapi bedanya kalau kamu besar kecilin font dari scale biasanya itu pecah. Mending saya saranin lewat sini aja. Jadi memang kayak ini. Nah. Next kita buat animasi selanjutnya. Enaknya ki animasinya ya apa? Ini ke atas gitu ya. Oh, aku bilang ke atas sambil muter. Gimana? Muncul. Langsung ke atas sambil Oh, ini sekalian aku kasih masking. Jadi ini masking. Ini namanya masking. Sebenarnya masih tetap, tapi masking itu menutupi sebenarnya. Ditopengin. Shape-nya ini sebenarnya kotak, tapi di sini ada shape lagi. Sebenarnya seperti itu triknya. Nah, ini pemudah. Coba kita main pakai position aja, main position, animasi position. Nah, kalau saya sih biasanya buatnya kayak gini. Pada detik keberapa saya mau, jadi pemudanya itu pada detik berapa dia muncul. Seandainya segini, oke, aku posisinya segini, fix. Terus aku mundurin 20 frame ke belakang. Aku ke bawah ini. Jadi kayak gini.
berarti seperti kotak tadi ini kan terlalu statis. Boring time. Kita coba mainin lagi. Isi ini berubah. Up. Enak. Up. Pemuda. Di sini saya mau ngasih cara maskingnya After Effects. Mungkin sedikit berubah. Kalau di AI itu enak tinggal langsung mask Ctrl 7. Kalau di sini jadi gini masking. Semua saya mau masking di balik di sini buat shape lagi. Gimana tadi tombolnya mas? Di sini pertama diklik dulu. Ini mungkin dipasang dulu. Ini kan dia kelihatan dari sini geraknya. Kalau saya rubah kayak gini, kan ini ketutup. Ya, tutup tapi kan merah. Tapi saya pengen itu saat di sini pemudanya kelihatan. Cara pun ini ada toggle switch. Di sini ada chatmat. Nah, ada Alphamat T. Nggak ada yang berubah. Gini. Nah. See? Jadi dia kelihatan saat dalam box sebenarnya. Karena dibalik aja. Jadi kalau kita mainin yang ini apa invert, nah dia gak kelihatan di box. Tapi saat di sini kelihatan. Tapi kalau kita balik alpha mati shape layer, nah juga. Yang muncul di area box yang kita. Ya dalam box tadi itu. Jadi gitu. Ini. Jadi jangan lupa pemudanya taruh bawah ya. Dan shape atasnya. Ini kan shape-nya. Seperti ini. Pemuda berjaka. Terus apa lagi? Sebenarnya banyak. Aku juga bingung sih mau ngasih apa aja. Jadi di sini masih belum dijelasin. Ini 3D position, bigness, ini blur. Jadi sebenarnya masih banyak, tapi di sini ya mungkin yang perlu di sini blur deh. Blur. Motion blur. Jadi dia agak kurang waktu berat. Oke. Ya mungkin segitu dulu kali ya basicnya. Mungkin gitu aja ya. Mungkin kita next pelajari yang lain dari repeater dan lain-lain. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa di komen di YouTube atau mau request tutorial apa selanjutnya Bisa. Jangan request keturunan ya. Ada jomblo semua. Request software apa yang pengen di ini. Jadi memang kalau kurang jelas langsung aja komen di bawah video ini atau minta request tutorial apa lagi yang pengen diulas. Jangan lupa subscribe Pemuda dan like-nya. Karena semakin Anda mensupport kami, makin banyak video yang bakal ditampil. Kalau perlu lebih intim lagi ya. Lebih intim biar ngobrolnya face to face gitu ya. Yang nonton buka baju. Secara kita masih pada jomblo semua, belum punya pacar gitu ya. Follow juga Twitter Pemuda setempat. Tempatnya di Virgi, di Yanto, di Juki juga punya Twitter semua kok. Cek Ya. Oke. Sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Langsung praktek aja, hafalin dulu cara buatnya, terus kita ke next episode.
Terima kasih. See you. Dadah. Kan juga. Kayak pameran apa? Pameran apa? Ada kayak kayu sih. Nah, pas lagi nih, jadi kalau jadi dia individu per orang satu. Jadi bisa ditutup kan? Kan bisa coplok kan? Jadi kan bisa musuh. Paham. Aku ono regoe piro? Piro, Pak? Regoe piro? Kan kayak gini. Jadi ketemu di ilak ini. Kan oh. Angel itu. Pokoknya iki nang kene iki. Iki kan iso ngene tek. Heeh. Nang kok nang kene ono kayu. Nah, nek arep dibongkar. Nah, iki kan engselan sih. Ate jempol iki lho. Oh, iki mah cancel ngene ta. Jorok itu. Iya lah, angel lah. Jadi iki sak wong siji. Terus masalah dia iso ngadeg apa enggak? Kan lagi ono kayu nih. Biasanya display distro, ngerti? Ngerti. Lek sak wong siji panggone enggak cukup. Nah, misalkan kok ngono. Tapi kan kecil kan, sak mene lah. Padha koyo iki mau. Iki lah cukup sak mene. Iki anjen gak dilipat nang ngisor. Jadi jarno iki 1,5 meter ngene yo. 1,5 meter iku lak sak mene. Sak mene iki. Terus sistem. Aku 1,7. Sombong. Tentang daerah itu tinggi banget kon. Bicara Pak, langsung aku ngilokno kon. Kawan sing ngilokno dhek, aku gak ngilokno dhek. Nah, posisinya iki lagi direkam, yo. Iki lho, mantul ya, mantul. Coba gak mantul dhek. Iya ya.